Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ketemu lagi di hari Senin. Semoga minggu ini akan jauh lebih baik daripada minggu yang lalu. Kita lanjut dengan materi tema, masih dengan mopel IPA ya. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang pemuaian dan penyusutan. Apa sih yang disebut pemuaian? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu, atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Jadi yang namanya pemuaian adalah bertambahnya ukuran, bisa makin panjang, bisa makin lebar karena terkena kalor atau panas. Ibaratnya seperti karet. Ketika kalian taruh di atas nyala api lilin, tapi tidak kalian kenakan api, maka karetnya akan, kalau bahasa Jawanya ya, molor, akan molor. Nah, ketika molor itu berarti karetnya telah mengalami pemuaian. Nah, sedangkan penyusutan adalah berkurangnya ukuran benda padat, cair, dan gas yang disebabkan karena adanya penurunan suhu atau suhu rendah. Berarti kebalikannya, kalau penyusutan itu dikarenakan suhu rendah atau dingin, sehingga akan menyusut. Kalau bahasa Jawanya mengkeret gitu ya. Seperti kalau kalian berendam di dalam kolam renang terlalu lama, tangan kalian akan terlihat keriput atau menyusut, mengkeret gitu ya. Itu namanya penyusutan. Tapi tubuh kalian tidak bisa dijadikan contoh sebagai pemuaian dan penyusutan. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Nah, contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui, yang pertama adalah, nah ini, ketika anak-anak tidak paham tentang pemuaian dan penyusutan, maka nanti akan sering terjadi yang namanya gelas pecah, hanya karena menuang air panas. Jadi di sini perlu kalian ketahui ya, ini gambaran kasarnya. Yang namanya gelas itu punya permukaan dalam dan punya permukaan luar. Gelas sih tebalnya tidak seperti ini, tapi yang jelas ada permukaan dalam, ada permukaan luar. Nah, ketika kalian menuang air panas dengan secara tiba-tiba, artinya gerujuk gitu ya, tiba-tiba dan langsung cepat, itu nanti kalian tidak memberikan ruang perambatan pemuaian. Jadi pemuaiannya akan terjadi secara mendadak, padahal dia mempunyai dua sisi, yaitu sisi dalam dan sisi luar. Nah, ketika air panas masuk dan mengenai permukaan dalamnya, ini kok langsung kalian tuang penuh air mendidih 100 derajat Celcius, maka nanti akan terjadi pemuaian secara mendadak. Dalam memuai terlebih dahulu, luar belum, sehingga luar belum siap, kemudian nanti yang terjadi apa? Gelas pecah. Nah, jadi jangan dilakukan penuangan air panas secara mendadak di gelas kaca, apalagi kalau gelas kacanya itu sering digunakan untuk panas dingin. Wah, itu garis jamin pasti pecah ketika kalian tuang air panas secara mendadak. Terus bagaimana caranya supaya tidak pecah? Menuangnya secara pelan-pelan. Jadi jangan langsung cepat, pelan-pelan, dan kalau bisa dikasih sebatang sendok. Jadi nanti, nah sendok ya, kalian menuangnya nanti dikenakan sendoknya terlebih dahulu secara pelan-pelan, maka nanti panas akan merambat pelan-pelan, sehingga pemuaiannya pun nanti akan beriringan antara dalam dan luar, sehingga gelas tidak pecah. Begitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, kaca jendela ini oleh Pak Tukang biasanya dipasang itu sengaja dibuat renggang, sehingga nanti kalau kalian pegang kaca jendela di malam hari ya, itu seolah kacanya kok bisa bergerak ya, tidak begitu kencang dengan bingkainya. Itu memang sengaja dibuat longgar. Tujuannya apa? Tujuannya agar
ketika yang namanya benda memuai itu tidak hanya benda lunak seperti karet saja, air pun bisa memuai, terus gas bisa memuai, zat padat bisa memuai. Nah, kaca ini termasuk zat padat, dia bisa memuai ketika apa? Terpapar sinar matahari. Rumah kalian tentunya terkena sinar matahari. Nah, ketika siang hari terpapar sinar matahari, mau tidak mau dia nanti akan memuai. Kalau tempatnya sudah dibuat kenceng dari awal dan dia memuai, apa yang terjadi? Kaca jendela rumah kalian bakalan pecah semua, rugi kan? Nah, oleh sebab itu Pak Tukang sengaja memberikan ruang muai, dikasih celah sedikit agar nanti ketika memuai ada tempatnya dan tidak pecah. Oke, lanjut. Nah, berikutnya rel kereta api. Antar sambungan rel ini sengaja direnggangkan, dikasih ruang renggangnya. Karena apa? Rel ini terbuat dari besi. Besi ini otomatis nanti akan terpapar sinar matahari. Kalau dia terpapar sinar matahari, otomatis batang besinya nanti akan bertambah ukurannya, panjangnya. Nah, kalau tidak dikasih celah, apa yang terjadi? Tidak pecah, besi mah tidak bisa pecah, tapi dia nanti bertambah panjangnya, nanti akan melengkung. Nah, jadi seperti ada gerenjelan. Kalau misal ada kereta api lewat dan sambungan relnya ini kok memuai sehingga melengkung ke atas, apa yang terjadi? Bisa terjadi sebuah kecelakaan. Rel kereta api yang lewat nanti akan seperti ketika kalian naik motor di tempat yang banyak batunya, akan lompat dari rel kereta apinya. Itu bahaya, sehingga sengaja dibuat renggang. Tujuannya apa? Agar memberikan ruang muai saat memuai di siang hari dan supaya rel tidak melengkung. Begitu ya. Lanjut, berikutnya kabel listrik. Kalau kalian amati kabel listrik di jalan-jalan itu pasti melengkung semua, alias disengaja dipasang kendor. Kenapa dipasang kendor? Tujuannya apa? Tujuannya adalah saat di malam hari suhunya turun, berarti dingin. Berarti ketika dingin akan terjadi penyusutan. Nah, ini tujuannya adalah agar saat di malam hari di suhu dingin, ketika dia nanti menyusut, maka kabel listrik tidak putus. Berarti tujuannya adalah agar tidak putus di malam hari saat menyusut. Kalau kita bayangkan kalau kabelnya dipasang kenceng, padahal pemasangan kabel itu di siang hari, dipasang kenceng, kemudian nanti di malam hari suhu dingin, apa yang terjadi? Padahal penyangganya ini kan terbuat dari beton kan. Nanti yang kalah adalah kabelnya ketika ini kencang. Sebentar. Ketika ini kencang, ibaratnya seperti ini lurus ya. Kemudian nanti menyusut. Nggak mungkin penyangganya yang akan melengkung karena dia terbuat dari beton. Maka yang kalah adalah kabelnya, putus. Ketika putus, bahaya. Oleh sebab itu kabel listrik sengaja dipasang kendor. Kemudian berikutnya ini ada gambaran seperti ini pasti bingung ya. Coba, ada air panas, terus ada wadahnya tentu. Kalau tidak diwadahi ya nanti airnya tidak bisa tertampung. Kemudian ada botol kosong dan kemudian ada balon. Nah, di sini nanti apa yang terjadi? Air panas ini akan memanaskan botol. Di dalam botol ini sebenarnya ada gas. Nah, gas ketika dipanaskan, ini nanti gasnya akan memuai. Ketika gas memuai berarti volumenya akan bertambah sehingga nanti akan naik. Nah, balon yang awalnya kecil nanti lama-kelamaan akan besar. Berarti yang memuai apanya? Gas di dalam botol. Kemudian memuai. Kalau ini hanya sekedar air panas, tidak bisa menyebabkan balon meletus. Tapi berbeda kejadian ketika dari bawah sini dikasih panas
atau ditaruh di atas kompor, berarti panasnya akan semakin meningkat. Apa yang terjadi dengan balon? Lama-kelamaan gasnya akan memuai semakin banyak, sehingga nanti balonnya akan besar dan akhirnya meletus. Itu kalau ini biasanya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kalian menjemur sepeda atau motor atau mobil di ruang terbuka terlalu lama. Karena apa? Ban dari sepeda, motor maupun mobil, dalamnya itu ada gasnya. Ketika terpapar sinar matahari terlalu lama, gasnya nanti akan memuai, dan apa yang terjadi? Ban motor atau sepeda atau mobil kalian akan meletus. Begitu. Pembahasan kali ini cukup ini dulu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga kalian paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.